Ya. Ustadz, apa hukumnya tanda tangan pernyataan COVID? Padahal nggak COVID. Kalau nolak disuruh bayar. Tapi kalau tanda tangan gratis katanya. Nah, seperti ini kan makin makin pasien di COVID kan. Ya, kemudian dipaksa kita menandatangani supaya COVID seperti itu. Ya, ini fakta kejadian nyata di mana-mana seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Balik lagi bersama gue Dit di kajian Sunaria. Kali ini gue akan membahas tentang berita yang sedang beredar belakangan ini, plus di awal-awal pandemi, tentang benarkah rumah sakit mengcovidkan pasien gitu. Penjelasan Ustadz Dr. Rehanul Bahren. Beliau sendiri adalah seorang dokter, juga berprofesi sebagai ustadz. Kita simak. Bismillah. Tuduhan pasien di-COVID-kan di rumah sakit. Ini dulu berita yang paling pertama muncul dan saya langsung tanggapi, saya buat tulisan saat itu. Dan ini ya, sumbernya apa? Sumbernya akun sosmed saja. Ada orang posting di Facebook, tulisannya seperti ini, akhirnya terbongkar bisnis mereka gitu. Kejadian siang di Manado rumah sakit, pasien sakit meninggal, kemudian dokter menyogok almarhum dengan uang 50.000 supaya jadi COVID begitu. Jadi hanya berdasarkan postingan akun sosmed seseorang dan siapa orang ini kita belum tahu, langsung dipercaya seperti itu. Jadi cuma postingan akun-akun sosmed, orangnya tidak diketahui siapa, bagaimana orangnya, valid apa enggak, dicek di lapangan valid langsung ya. Dan inilah ya waktu itu puncak-puncaknya, awal-awalnya tuduhan pasien di-COVID-kan di rumah sakit. Dan ternyata klarifikasinya bahwasanya itu rumah sakit Kristen. Ya, agamanya mayoritas Kristen. Ya, jadi di Manado mayoritas memang Kristen. Nah, rumah sakit Kristen ini yang meninggal Muslim. Nah, rumah sakit Kristen ini nggak tahu cara menyelenggarakan jenazah secara Islam. Dia nggak tahu, apalagi pasiennya COVID. Nah, sehingga manajemen dari rumah sakit Kristen tersebut ya berinisiatif memberikan uang santunan kepada keluarga agar cari orang untuk menyelenggarakan jenazah secara Islam. Karena kami rumah sakit Kristen, kami nggak tahu cara menyelenggarakan jenazah secara Islam, apalagi dengan pasien yang COVID seperti itu. Nah, ini adalah terjadi salah miskomunikasi. Nah, sebagian orang ya yang nggak tahu saat itu mengira uang itu uang sogokan. Akhirnya yang menyebar yaitu disogok supaya positif, padahal ini dan sebagainya. Contoh lagi, sampai ada pertanyaan ya, Ustadz, apa hukumnya tanda tangan pernyataan COVID? Padahal nggak COVID. Kalau nolak disuruh bayar. Tapi kalau tanda tangan gratis katanya. Nah, seperti ini kan makin makin pasien di COVID kan. Ya, kemudian dipaksa kita menandatangani supaya COVID seperti itu. Ya, ini fakta kejadian nyata di mana-mana seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi intinya kalau tanda tangan COVID ya itu nggak bayar. Tapi kalau nggak mau tanda tangan bayar. Ini kan seolah-olah diancam gitu kan ya. Kalau kamu nggak mau tanda tangan COVID, kamu bayar loh. Tapi kalau kamu mau tanda tangan ini COVID, kamu gratis. Ini seolah-olah rumah sakit memaksakan supaya dia mau tanda tangan seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi yang pertama, rumah sakit itu pasti dia akan melakukan pemeriksaan PCR di lab. Ini tugas saya memeriksa, memverifikasi, mengeluarkan hasil. Kalau memang hasilnya positif, ya kita bilang positif seperti itu. Nah, kalau diagnosisnya positif, maka tidak bayar karena semua pasien COVID itu dapat subsidi dari pemerintah. Dia hanya bayar sedikit. Tapi kalau bukan pasien COVID, dia harus bayar karena dia disubsidi dari pemerintah. Semua COVID itu disubsidi pemerintah, nggak bayar. Tapi kalau dia bukan COVID, bayar. Nah, karena hasil labnya itu positif, ya udah mau nggak mau rumah sakit menulisnya positif. Tapi kalau keluarga menolak, berarti dia harus bayar. Karena kalau bukan COVID, ya dia nggak dapat subsidi. Keluarga harus bayar tanda tangan seperti itu. Ya, dan perlu diketahui biaya penanganan COVID itu ditanggung dulu pakai uangnya rumah sakit, baru nanti diklaim. Kalau tidak ada tanda tangan keluarga penanggung jawab pasien, rumah sakit nggak bisa klaim ke pemerintah nanti. Makanya harus tanda tangan seperti itu. Dan yang lebih penting bukan hanya COVID, hampir semuanya, apapun penyakitnya, kalau keluar rumah sakit penanggung jawab pasien dan keluarga harus tanda tangan, ya kan? Semuanya, nggak hanya pasien, nggak hanya COVID saja. Jadi ini prosedur protap dari dulu. Ya baik COVID maupun bukan COVID, itu tanda tangan penanggung jawab pasien sebelum keluar dari rumah sakit dan ditulis di rekam medis dengan diagnosis itu. Hanya saja sekarang karena COVID ya perlu ditekankan lagi. Jadi semua penyakit pasti keluarganya atau penanggung jawab pasien tanda tangan sebelum keluar dari rumah sakit. Kan ada kan surat informed consent namanya.
Tapi karena karena ada informasi di COVID kan apa dan sebagainya, maka mereka pun membawa ini ke arah konspirasi. Oke guys, berikut penjelasan Ustadz Dr. Raihanul Bahran tentang berita yang beredar belakangan ini, yang katanya rumah sakit mengcovidkan pasien, yang emang ada beberapa kasus dan ada juga penjelasannya dari Dr. Raihanul Bahran barusan. Kita lihat tentang tanda tangan. Jika pasien bersedia tanda tangan akan dibebaskan biaya, dan apabila tidak mau tanda tangan, pasien dibebankan biaya. Itu sebetulnya ada penjelasannya yang lihat barusan. Dan tentang kenapa rumah sakit mengcovidkan, itu sama sekali berita hoax ya. Kita harus bisa mencerna penjelasan yang barusan itu sehingga tidak langsung termakan hoax gitu. Oke, segitu aja penjelasan di video ini. Gue ingatkan kembali pada kalian untuk klik tombol like, comment, and subscribe agar gue bisa semangat lagi bikin video konten-konten selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.